Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Hendaklah kamu seperti orang yang menanti-nantikan tuannya pulang dari pesta nikah, supaya jika tuannya itu datang dan mengetuk pintu, segera dapat dibukakan pintu. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang berjaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah hamba itu. Tetapi camkanlah ini baik-baik. Jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangka-sangka." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudara terkasih, bila kita perhatikan secara detail bacaan-bacaan pada hari ini, sekurang-kurangnya ada 3 pokok yang saling berkaitan. Pertama, peringatan untuk melepaskan diri dari kecenderungan yang tidak teratur. Kecenderungan yang tidak teratur itu bentuknya bermacam-macam. Bisa berupa barang, bisa berupa uang, bisa berupa pangkat, bisa berupa hobi atau potensi-potensi, tetapi yang semakin menjauhkan dari Tuhan atau yang arahnya adalah egosentris, itu bisa menjadi kecenderungan tidak teratur. Kedua, nasihat agar terus waspada pada godaan-godaan yang bisa menjauhkan diri kita dari Allah. Dan yang ketiga, sikap untuk tidak khawatir, terutama pada tantangan kehidupan. Ketiganya ini berkaitan karena hal yang satu bisa mempengaruhi hal yang lain. Bahaya dari mengikatkan diri pada kecenderungan tidak teratur akan membuat orientasi hidup kita atau arah hidup kita tertutup pada satu hal saja dan meniadakan kemungkinan yang lain. Dan akhirnya bila ada perubahan yang begitu cepat, orang tidak siap dan hanya dipenuhi kekhawatiran yang berlebih sehingga tidak muncul harapan. Itu bahayanya. Sebaliknya, Yesus mengajak para muridnya untuk memiliki perspektif yang lebih luas dan bijaksana, terutama dalam menggunakan barang-barang, potensi, pangkat, atau apapun yang kita miliki di dunia. Perspektif luas dan bijaksana yang dimaksud adalah pertama-tama bisa membedakan mana sarana, mana tujuan. Tujuan hidup kita sebagai makhluk yang diciptakan
tentunya bukan pertama-tama memenuhi nafsu dalam kehidupan yang sekarang, tapi mengarah pada Sang Pencipta atau pemberi ciptaan, yakni arahnya persatuan dengan Allah. Maka kalau kita memahami tujuan hidup kita dalam persatuan dengan Allah, sarana, barang, potensi yang kita miliki hendaknya juga dapat digunakan untuk mencapai tujuan itu dan bukan sebaliknya. Inilah makna ketika Yesus mengatakan, "Jualah segala milikmu, berikanlah sedekah." Di sini Yesus tidak menentang sama sekali harta, atau dia juga tidak melarang orang menjadi kaya, tetapi yang ingin ia arah adalah ketika orang sudah ada dalam posisi itu, apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki situasi sekitar. Jangan sampai harta, pangkat, posisi dipandang sebagai pusat kehidupan satu-satunya yang harus dikejar, karena kalau itu satu-satunya, maka akan melupakan situasi sekitar yang harus diperhatikan. Dalam Injil, Yesus mengumpamakan kepada para muridnya bahwa kekayaan yang dikumpulkan di dunia itu bisa habis, bisa hilang kapanpun, serta bisa dirusak oleh ngengat. Maka bila orang hanya cenderung hanya mengejar hal itu, ia bisa sempit dalam memandang kehidupan. Sebaliknya, Yesus mengajak para murid untuk membangun harta yang tidak pernah habis, yakni memiliki hati dan melakukan sesuatu yang berdampak pada hidup abadi. Apa itu? Olah kasih, jawabnya. Olah kasih dengan memperhatikan sesama, menolong orang yang membutuhkan, dan meningkatkan martabat hidup manusia. Tentu olah kasih yang diarah oleh Yesus bukanlah yang serba besar, tetapi bisa berupa gerakan-gerakan yang kecil, sederhana, yang bisa dimulai dari keluarga, dari lingkungan tempat kita hidup. Dalam hidup berkeluarga, mari kita bangun komunikasi terus-menerus di antara anggotanya. Dampingi, dengarkan setiap pergulatan yang muncul dari setiap anggota keluarga. Beri waktu untuk bersama-sama berdoa atau berkomunikasi dengan Tuhan. Dalam hidup di lingkungan, peliharalah kepekaan pada orang-orang di sekitar. Buatlah gerakan-gerakan kecil yang dapat membangun solidaritas, yang dapat meningkatkan martabat hidup manusia, dan yang mau menentang segala bentuk kejahatan dan lain-lain. Bentuknya bisa bermacam-macam. Mari saudari dan saudara terkasih, kita terus bawakan diri kita sebagai orang Katolik yang bisa menjadi pelita bagi banyak orang, dengan berlatih terus-menerus, terbuka pada banyak kemungkinan, dan bijak menggunakan sarana yang diberikan oleh Tuhan untuk tujuan hidup kita diciptakan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.